Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini, Bu Ica akan melanjutkan materi kita tematik 6F tentang menuju masyarakat sejahtera. Namun sebelum mulai pelajaran kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar makna proklamasi, upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan, yaitu dengan cara tindakan-tindakan nyata guna mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan kemerdekaan Indonesia ini tercantum dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kalian sudah pada tahu ya pembukaan undang-undang. Nah, di sini ada 4 tujuan nasional kemerdekaan Indonesia menurut negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah tujuan kemerdekaan menurut negara yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan kemerdekaan yang terdapat dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi disebutkan bahwa tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, artinya negara selalu berupaya agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sejahtera di sini? Nah, kesejahteraan sosial adalah sistem yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok agar mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik. Nah, standar hidup ini mencangkup beberapa pelayanan seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi, dan budaya. Jadi sejahtera di sini tidak hanya pendapatan saja, tetapi juga tentang kesehatan, tentang rumah dan pendidikan yang didapat oleh masyarakat. Berdasarkan Biro Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2000 menerangkan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran. Yang pertama, tingkat pendidikan keluarga. Yang kedua, komposisi pengeluaran rumah tangga. Yang ketiga, tingkat pendidikan keluarga. Yang keempat, tingkat kesehatan. Dan yang terakhir adalah kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. Itu beberapa indikator berdasarkan Biro Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2000. Sedangkan masyarakat sejahtera sendiri artinya adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik material ataupun spiritual, yang tidak diliputi oleh rasa takut, menunjukkan keselamatan, kesusilaan, serta ketentraman lahir dan batin. Dan selain itu juga setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhannya secara jasmani dan sosial, baik untuk diri, keluarga, serta masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajibannya. Nah, ciri-ciri masyarakat sejahtera yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, memiliki tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, dapat bersekolah. Yang keempat, mandiri. Dan yang terakhir adalah masyarakat yang beradab. Itu ciri-ciri masyarakat yang sejahtera. Selain ciri-ciri masyarakat sejahtera tersebut, masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya menunjukkan arah masyarakat sejahtera. Jadi intinya bebas dari gangguan dan kesukaran, yaitu masyarakat yang harus merdeka dan tidak dijajah oleh bangsa lain. Hanya bangsa merdeka yang menjadi sejahtera.
Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah merdeka. Namun, apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah sejahtera? Nah, untuk itu ada beberapa upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Yang pertama, dengan mengembangkan sikap toleransi antar warga. Ya, bahwa masyarakat Indonesia ini terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang merupakan kekayaan budaya Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Upaya yang kedua yaitu pemerataan pembangunan dan pembangunan infrastruktur. Ya, bahwa pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar, tetapi juga diratakan hingga ke seluruh pelosok negara Indonesia. Misalnya pembangunan fasilitas umum puskesmas di daerah pelosok atau perbatasan. Dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat di sana menjadi lebih sejahtera. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur ini tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tetapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Suatu kawasan juga digali potensi yang ada sehingga dapat berkembang dan juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu taat membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengapa sih harus ada pajak? Nah, perlu kalian tahu bahwa untuk mengurus suatu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi negara harus mempunyai pendapatan. Nah, salah satu sumber pendapatan negara adalah dari sektor pajak. Membayar pajak membuktikan sebagai warga negara yang taat pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan membayar pajak berarti seseorang warga negara telah berkontribusi ikut membangun Indonesia. Selain itu juga pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak, kita juga telah berupaya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan upaya yang keempat adalah memperbanyak lapangan pekerjaan serta memperbaiki fasilitas umum. Nah, upaya ini akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah mendapatkan fasilitas umum. Demikianlah materi kita pada kali ini tentang upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Semoga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.